Perempuan mana yang tak ingin terlihat muda? Segala upaya akan dilakukan untuk bisa tampil awet muda. Salah satunya dengan melakukan operasi plastik. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama negara dengan jumlah populasi dokter bedah plastik tertinggi di dunia. Mengapa kok krisis kecantikan ini menjadi sangat fenomenal? Pilihan ini nggak akan jadi solusi. Malah hanya memperburuk keadaan kondisi jiwa Anda. Apakah tandanya ada indikasi pergeseran nilai lagi? Hai Livers! Welcome to Solusi Life, Inspire to Change. Bersama saya Tiffany pastinya. Dan pastinya saya Andy Otniel. Dan pastinya juga ada 3 hal yang sedang ngetren di masyarakat ini. Yang ya. lagi diperbincangkan ya. Jadi fenomena baru, kira-kira apa saja dan seperti apa? Apa saja? Saksikan berikut ini. Ini. Ya. Tidak dapat dipungkiri, perempuan adalah pasar yang paling menarik. Hal inilah yang membuat industri kecantikan dan industri fashion berkembang pesat. Apalagi di zaman yang modern seperti sekarang, di mana identitas dan eksistensi berada di atas melebihi segalanya. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh produsen kosmetik. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Data dari lembaga riset pemasaran Euromonitor Internasional, nilai industri kosmetik Indonesia mencapai lebih dari 5 miliar US dollar dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12%. Bahkan menurut Direktur Prakarsa Sinergi Utama, Juanita Surakusumah, dalam keterangan tertulis kepada Okezone bahwa pada 2014, pertumbuhan industri kecantikan Indonesia diprediksi mencapai 20%. Mungkinkah kebutuhan perempuan untuk jadi cantik saat ini sudah menjadi kebutuhan primer? Perempuan mana yang tak ingin terlihat muda? Segala upaya akan dilakukan untuk bisa tampil awet muda. Salah satunya dengan melakukan operasi plastik. Hidung pesek bisa jadi mancung. Bibir doer bisa dibuat lebih tipis, sedangkan pipi kempot bisa dipermak menjadi agak sedikit berisi. Untuk di Indonesia, dikutip dari situs operasi plastik, biaya memancungkan hidung di Jakarta berada pada kisaran 10 juta sampai dengan 25 juta rupiah. Ada juga operasi yang mempermak dagu agar terlihat lancip dengan tarif sekitar 15 juta hingga 25 juta rupiah. Serta operasi sedot lemak agar perut nampak singset menggunakan sinar laser biayanya mencapai 15 juta rupiah. Jika Tuhan menciptakan tiap manusia dalam hal ini wanita sebagai ciptaan yang unik dan istimewa, lalu kenapa sebagian besar malah ingin terlihat seperti orang lain? Begitu banyak wanita mendambakan tubuh langsing, namun kendalanya mereka kesulitan mengatur pola makan. Maka tidak heran, kesadaran hidup sehat membuat banyak orang melakukan diet paleo. Diet ini adalah diet yang hanya mengkonsumsi makanan seperti yang dilakukan manusia zaman purba, hanya menggunakan bahan yang diberikan alam seperti makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, beberapa jenis buah yang tidak terlalu manis, ikan, ayam, telur, daging merah, dan minyak zaitun. Dilansir oleh paleodietvolve.com, diet paleo bisa meningkatkan kebugaran, otak lebih sehat, regenerasi sel lebih baik, nutrisi tubuh tercukupi, dan mencegah berbagai penyakit. Anda yang ingin langsing dan menjaga berat badan juga bisa mencoba diet paleo. Kenapa? Kamu panik Seneng banget sih ketawa-ketawa. Loh ya, habis kamu tadi makan siang makannya sayur semua. Gado-gado. Itu makanan purba. Tapi itu yang paling sehat loh. Oh iya. Tapi ternyata kita udah lihat tuh ada 3 Iya. hal dari yang paling Betul. digemari, yang paling diperbincangkan Itu saat operasi ini. plastik ya? Operasi plastik lah Dapat nomor dibandingkan 1. operasi zebra cross atau operasi ketupat. Atau operasi yang lain ya. Ya itu kenapa ya? Nah, kenapa kira-kira? Aku punya ide. Apa itu? Saksikan yang berikut ini. Mana yang paling cantik? Mengubah bentuk wajah sesuai keinginan. Operasi plastik dapat membuat wanita biasa menjadi terlihat luar biasa. Menurut pway.com, operasi plastik adalah cara populer agar tetap terlihat awet muda, segar, dan memiliki hidung atau mata serta bagian tubuh lainnya tampak menarik. Operasi plastik merupakan salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran dan bedah kosmetikal pada akhir abad ke-20. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, operasi plastik sudah dilakukan oleh manusia. Dan semakin populer ketika Perang Dunia Pertama terjadi. Bukan untuk kesehatan saja, operasi plastik untuk kecantikan pun terus mengalami perkembangan. Bahkan terus berevolusi hingga saat ini. Kembar Junit Cunliffe dan Jane Cunliffe memiliki wajah dan penampilan yang hampir serupa. Mereka adalah
ibu dan anak. Operasi plastik yang dilakukan tidak tanggung-tanggung. Sang ibu menghabiskan dana hampir 15.000 US dollar untuk terlihat mirip dengan anaknya. Di Filipina, seorang pria mengubah wajahnya mirip seperti idolanya. Sebuah transformasi yang mengubah bentuk wajah dan fisiknya agar terlihat mirip seperti Superman. I admire Superman because he's such a good man. He is handsome and he helped people. So wanting to become Superman or wanting to collect is one and the same. Di Korea, tren transformasi wajah melalui operasi menjadi pilihan. Ketika para idola mengubah wajah mereka untuk terlihat lebih menarik demi menunjang penampilan dan karirnya. Bahkan, di negara ini ada reality show untuk melakukan transformasi wajah dan tubuh lewat jalan operasi plastik. Ingin juga sebenarnya, dong aku pengen mancung gitu. Sebenarnya pengen juga tapi ya takut. Menurut saya cantik dengan mahal itu kan juga perlu biaya yang banyak gitu loh. Ini menurut saya bukan harus operasi gitu. Ya kalau udah tua itu ya kodrat gitu loh Mas. Kita harus terima bahwa suatu saat kita pasti bakal tua dan bakal jelek. Pengen ada yang aku ubah gitu kan. Cuman nggak dengan cara operasi plastik. Operasi plastik kayaknya enggak deh. Saya sih banyak, semuanya, seluruhnya mau dipercantik. Profesor Munajat Wiratmaja, seorang ahli bedah plastik, sudah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bedah plastik di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum lagi, transformasi wajah melalui operasi plastik diminati oleh setiap orang yang ingin mengubah kekurangan mereka. Saya mulai mencoba eksperimen dengan diri saya, mau seperti bintang film apa sih gitu. Saya mulai operasi hidung. Jadi saya mulai bikin membuang lemaknya saja, tapi kalau pakai tetap matanya agak oriental, Chinese campuran gitu. Keterbukaan pasien sekarang tuh lebih dibanding saat mungkin 10 tahun lalu, 8 tahun lalu itu berbeda sekali gitu. Jadi sekarang dengan temennya dia nggak malu lagi untuk rekomendasi, nggak malu untuk mengakui bahwa menjalani operasi plastik itu sudah hal yang wajar, terutama untuk masyarakat yang berasal dari kota besar di tanah air. Prosedur bedah plastik Indonesia termasuk yang cukup besar di Asia. Tapi basically kalau misalnya untuk menjalani operasi plastik harus lebih bijaksana karena operasi plastik itu tindakan invasif yang ada di badan, punya risiko komplikasi. Walaupun dokternya hebat kayak apa, kalau sudah terjadi di pasien itu tentu harus menjalani perawatan yang panjang. Jadi sebelum operasi bedah plastik, pasien sebaiknya tahu betul motivasi diri untuk melakukan itu. Dilakukan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, Livers, berdasarkan data International Society of Aesthetic Plastic Surgery atau ISAPS ya. Ini mencatat bahwa Amerika Serikat menduduki peringkat pertama negara dengan jumlah populasi dokter bedah plastik tertinggi di dunia di tahun 2011. Lalu ada Brazil, ada China, Jepang, Meksiko, dan 2014 ini fenomenal itu adalah Korea Selatan. Di Korea Selatan ya, ini masyarakat tuh saling bersaing gitu loh. Artinya ini operasi plastik ini suatu hal yang memang benar-benar menjadi satu keinginan yang diminati oleh semua orang. Bahkan orang tua itu ngasih hadiah ketika anaknya lulus. Bukan mau apa, mobil, motor, tidak. Aku mau operasi plastik dan dikasih. Jadi itu udah sebagai prestasi ya. Iya. Kalau kamu lulus nanti Bapak kasih hadiah operasi plastik gitu. Bahkan ada juga nih di Korea juga ada pendapat yang mengatakan bahwa mendingan miskin tapi cantik daripada kaya tapi jelek tuh. Nah ya, Indonesia bagaimana? Ya semua harus bertanya-tanya. Indonesia, saya bersyukur karena Indonesia sampai hari ini datanya masih menunjukkan bahwa operasi plastik belum mencapai angka yang signifikan. Artinya apa? Artinya orang Indonesia, khususnya wanita Indonesia masih lebih unggul cantiknya karena kecantikan yang alami seperti partner saya ini. Dan juga yang di rumah, I love you. Betul sekali. Nah, saya juga bertanya-tanya, mengapa kok krisis kecantikan ini menjadi sangat fenomenal? Nah, untuk itu kita tidak sendiri, sudah ada Ibu Elizabeth Santosa, seorang psikolog yang akan membantu kita di sini untuk berdiskusi. Mbak Lizzy. Dipanggil Mbak Lizzy. Kenapa? Itu operasi juga?
Pasti Ini masih hidungnya asli. kayak mancung Masih banget itu. asli. Masih asli. Masih Bagaimana asli. hasilnya? Begitu Baik. perfecto. Perfecto hidungnya. Ini dia wanita Asia yang sesungguhnya seperti ini Iya. nih, ya kan? Ya, kita Nah, tanya ya. gimana nih melihat fenomena seperti ini? Operasi plastik, Iya. terus wanita-wanita yang Oke, dari segi psikologis, ketika Anda melakukan perubahan pada wajah, walaupun itu artificial, tapi perubahan itu kan menetap. Iya, Dan itu betul. sangat mempengaruhi kondisi emosional. Oh, itu ada pengaruhnya Ada juga ya? pengaruhnya kondisi psikologis. Pilihan ada saya serahkan kepada klien atau individunya, tapi saya perlu mengingatkan kepada masyarakat Iya. sebelum Anda memutuskan melakukan operasi plastik ada beberapa hal yang Anda harus pertimbangkan. Pertama, tanya kepada dokter atau terapis. Anda harus melihat latar belakang Anda melakukan ini. Apakah Anda pernah dikatakan ada gangguan BDD atau body dysmorphic disorder? Karena biasanya mereka-mereka yang suka operasi seperti itu, mereka ada kecenderungan punya gangguan seperti itu. Jadi semakin banyak dirubah, semakin puas di dalam diri Iya, dia. jadi tidak akan pernah ada habisnya. Iya, iya. Berarti artinya kalau Anda punya gangguan emosi, gangguan kecemasan, dari dulu makannya juga sedikit seperti eating disorder, artinya saya mau katakan pilihan ini nggak akan jadi solusi. Malah hanya memperburuk keadaan kondisi jiwa Anda yang saat itu tidak stabil. Malah disaster hari ini. Oke, pertanyaan yang kedua yang Anda harus tanyakan adalah kepada siapa Anda mau, tujuannya Anda melakukan ini itu untuk diri sendiri atau orang lain. Karena statistik mengatakan bahwa seringnya kita melakukan ini untuk pasangan kita. ya, justru rumah untuk tangga menyenangkan atau orang apa. lain sebenarnya. Atau untuk Suami popularitas biasanya, atau karir atau apa atau buat gitu ya. karir, atau juga ada tekanan halus dari keluarga. Oke. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ekspektasi Anda. Kalau Anda sudah merubah muka Anda gitu atau wajah Anda, ekspektasi Anda apa sih sebenarnya? Apakah Anda ingin seperti yang tadi kita lihat tadi? Apakah ingin menjadi idol seperti misalnya tergila-gilaan di oatmeal begitu Jadi ya kan, pengen seperti saya semua gitu ya. Itu kan artinya sudah jadi dalam fase denial, tidak realistis lagi Ya, seperti menyangkal itu. diri sendiri tapi justru ingin jadi seperti orang lain gitu ya. Hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan lagi. Tapi kalau tidak simetris atau untuk kesehatan itu sebenarnya sah-sah saja ya. Kalau Misalnya sudah kalau diterapkan Asimetris, ya, misalnya kan Bibir, untuk bibirnya Ya. begitu ya. Ya. Itu menurut Masih saya sih masih boleh. oke. Tapi kalau dalam perubahan secara signifikan pada bentuk wajah, Ya. itu namanya sudah Anda harus memikirkan kondisi psikologis Anda nanti betul. setelah itu. Bu, ini kalau dilakukan oleh berbagai macam lapisan masyarakat berkembang segala macam, ini satu epidemi dan ini apakah tandanya ada indikasi pergeseran nilai lagi? Nah, tepat sekali. Adanya pergeseran nilai jika kalau ini sudah jadi tren. Artinya bahwa masyarakat nanti sudah mulai punya konsep baru terhadap yang namanya beauty. Kecantikan adalah Yaitu dia semuanya superficial. Perubahan superficial. padahal belum tentu waktunya dirubah dan belum terlalu penting dirubah, malah harus dirubah gitu loh. Iya, karena Kalau nggak semua rubah, orang, cantik. karena semua orang secara sosial di lingkungannya seperti itu. Iya, 10 orang yang lainnya pada operasi dia cuma enggak, lama-lama kepikiran Nggak juga ya. mungkin, agak sulit buat dia untuk melawan tekanan sosial yang ada dari lingkungan. Jadi apa yang paling bijak untuk diri sendiri untuk bisa menyikapi itu bagi yang belum melakukan itu? Bagi yang belum melakukan, tadi lihat poin-poin yang telah saya katakan, ya nggak? Sebelum Anda melakukan, tanya tadi. Pikir lagi, latar belakang Anda ingin melakukan ini untuk apa? Ekspektasi Anda sebenarnya untuk apa, begitu. Jadi alasan, tujuan, semuanya dipikirkan kembali, dan semoga Anda bisa mengambil keputusan yang paling bijak. Karena keputusan itu diambil, ada keputusan yang mutlak dan absolut, there's no turn back on. Ya, betul, Ya, benar. Livers, sekali lagi, sebelum mengambil keputusan akan operasi plastik atau melakukan perubahan fisik dalam wajah Anda, pikirkan baik-baik. Kalau perlu konsultasi dengan pakar, terapis, dan pasangan Anda bahwa keputusan ini adalah keputusan yang selamanya tidak pernah bisa dirubah kembali. Tapi saya percaya apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih Bu Lis yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, paling nggak saya bersyukur dua wanita saya adalah wanita yang kecantikannya alami.